Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super cantik takaran gelas belimbing. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini untuk teksturnya lembut, kenyal dan rasanya dijamin enak banget. Untuk satu resep kue lapis ini menghasilkan lumayan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman suguhkan bersama keluarga tercinta ataupun kumpul bareng bersama teman arisan. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita masak dulu. Siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk 2/3 gelas belimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir kelapa ukuran sedang ya, biar rasa kue lapisnya makin enak. Untuk santannya wajib ya teman-teman, kita masak hingga mendidih seperti ini, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Nah setelah mendidih, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka, satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh ya. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh. Kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Lanjut teman-teman, semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur, lalu kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin, kita masukkan secara bertahap. Lalu kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula ya. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah semua bahan sudah tercampur rata dan menjadi satu adonan seperti ini, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring ya. Setelah adonan disaring, total jumlah adonan 1930 ml. Kalaupun kurang, teman-teman boleh tambahkan sedikit air. Selanjutnya adonan kita bagi 4. Untuk adonan pertama 660 ml kita masukkan warna merah rose secukupnya aja. Di adonan kedua 250 ml kita masukkan warna hijau muda. Di adonan ketiga 360 ml kita masukkan pasta mocha. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan merah, hijau, mocha tercampur rata ya. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera, dan untuk warna yang dipakai nggak harus sama yang saya gunakan. Teman-teman bebas aja pilih warna kesukaan masing-masing ya. Oke teman-teman, ketiga adonan berwarna sudah siap ya, sisihkan dulu. Di adonan keempat 660 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putih makanan kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih opsional ya, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan warna putihnya kita campur ke adonan biar warna putihnya lebih cerah ya. Lanjut teman-teman, kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis saja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 dan tingginya 8 cm.
Setelah loyang dioles rata, kita kukus adonan secara bergantian atau berselang-seling ya. Yang pertama kita kukus dulu adonan lapis merah sebanyak 1 kali per lapisnya 110 ml ya. Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet. Kita kukus adonan tiap lapis selama 5 menit ya. Untuk apinya kita gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, nah di tahap ini penting ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan berikutnya, pastikan adonan yang kita kukus ini udah set atau udah mengeras. Teman-teman boleh sentuh menggunakan ujung sendok. Kalau udah mengeras, barulah kita masukkan adonan lapis kedua warna putih. Jadi untuk lapis putihnya ini kita kukus juga sebanyak 1 kali per lapisnya 110 ml ya. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis putih udah set. Sekarang kita beralih ke adonan lapis merah lagi. Kita kukus kembali sebanyak 1 kali per lapisnya 110 ml ya. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Untuk videonya saya percepat aja ya, karena saya rasa teman-teman kalau lihat video dan hasilnya pasti pada bisa semua. Jadi kita kukus adonan lapis putih dan lapis merahnya secara bergantian. Jadi sebanyak 3 lapis putih dan 3 lapis merah ya teman-teman. Kita kukus hingga selesai. Setelah lapis merah dan lapis putihnya udah selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke adonan lapis hijau. Jadi untuk lapis hijaunya ini kita kukus sebanyak 1 kali per lapisnya 125 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis hijau udah set, sekarang kita beralih ke adonan lapis mocha. Jadi untuk lapis mochanya ini teman-teman kita kukus sebanyak 3 kali per lapisnya 120 ml. Kita kukus tiap lapisnya selama 5 menit ya. Setelah 5 menit lapis mocha yang pertama sudah set, sekarang kita masukkan adonan lapis mocha yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja, setelah ini masih ada sisa 1 adonan mocha, kita kukus hingga selesai ya. Setelah lapis mocha selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih lagi ke adonan lapis hijau. Kita kukus sebanyak 1 kali per lapisnya 125 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis hijau udah set. Sekarang kita beralih ke adonan lapis putih dan merah secara bergantian. Ini kita kukus untuk lapis atas ya. Kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putih udah set. Sekarang kita masukkan adonan lapis merah. Jadi kita kukus adonan putih merahnya secara berselang-seling. Kita kukus lapis merahnya sebanyak 3 kali dan lapis putihnya sebanyak 3 kali ya. Kita lakukan terus-menerus hingga selesai. Untuk videonya saya percepat aja, karena saya rasa teman-teman semua pasti pada bisa. Untuk berapa kali saya kukus adonan dan resep lengkapnya saya tulis di deskripsi box, teman-teman silahkan cek ya. Terima kasih. Alhamdulillah setelah lapis demi lapis, sekarang saya masukkan adonan lapis merah yang terakhir. Untuk per lapisnya sama 110 ml, dan untuk adonan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit ya. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kue lapisnya masih lembek ya. Setelah kue lapisnya sudah dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggir-pinggirnya kita bantu dengan sisir menggunakan spatula, ini bertujuan biar kita lebih mudah ya keluarkan kue lapisnya dari loyang. Lanjut kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Insya Allah ya, kalau teman-teman oles loyangnya dengan minyak goreng hingga rata nggak akan lengket. Tuh kelihatan teman-teman, Masya Allah ya, hasilnya cantik dan menarik ya kalau teman-teman bikin buat jualan. Sekarang saya potong kue lapisnya, biar nggak lengket pisaunya dilapisi dengan plastik ya. Untuk satu resep kue ini saya potong menjadi 3 bagian, kemudian nanti saya potong lagi kecil-kecil ya. Sekedar cerita aja teman-teman, kue lapis yang ini favorit dan andalan saya banget buat di rumah. Kebetulan kemarin saya ada acara anak di sekolah, jadi saya bawakin kue lapis yang ini. Alhamdulillah pada suka. Yuk teman-teman cobain di rumah, insya Allah ya kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok banget ya buat teman-teman jadikan ide jualan. Setelah dipotong kecil seperti ini bisa dikemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Untuk satu potong kuenya bisa dijual di harga 2.000-an, atau teman-teman bisa juga dijual dengan satu loyang seperti ini ya. Oke teman-teman semua, selamat mencoba, semoga suka ya. Alhamdulillah setelah kue lapisnya dipotong, sekarang saya mau cobain. Untuk hasilnya Masya Allah cantik banget. Insya Allah kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis. Sekarang saya cobain, saya ambil per lapis seperti ini biar seru ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut,
ada kenyalnya juga, enak banget, manisnya pas, recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.